Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Eni Istianti MP, pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi di program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada perkuliahan Matematika Ekonomi kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari kaidah-kaidah dalam diferensial yang belum kita bahas, yaitu perkalian fungsi, pembagian fungsi, dan fungsi yang dipangkatkan. Mari kita bahas kaidah-kaidah tersebut satu persatu. Kaidah yang pertama atau yang kelima urutannya adalah hasil kali fungsi. Jika diketahui Y sama dengan perkalian antara dua fungsi U dan V, di mana U merupakan fungsi dari X dan V juga merupakan fungsi dari X, maka diferensialnya sama dengan fungsi U dikali dengan turunan dari fungsi V ditambah fungsi U dikalikan fungsi V. Atau dy dx sama dengan U kali V aksen plus V aksen kali V. Contoh, Y sama dengan 2X kali 4X kuadrat plus 1, di mana U-nya adalah 2X, maka diferensial dari U adalah 2. Dan V sama dengan 4X kuadrat plus 1, maka diferensial dari V atau V aksen sama dengan 8X. Jadi, diferensial dari fungsi Y sama dengan 2X kali 4X kuadrat plus 1 sama dengan 2X kali 8X plus 2, diferensial dari U kali 4X kuadrat plus 1, atau 16X kuadrat plus 8X kuadrat plus 2 sama dengan 24X kuadrat plus 2. Kaidah yang keenam dari diferensial adalah pembagian fungsi. Jika diketahui Y merupakan pembagian dari fungsi U dengan fungsi V, di mana U merupakan fungsi X dan V juga merupakan fungsi dari X. Maka diferensial dari pembagian dua fungsi tadi, dy dx sama dengan U aksen kali V min V aksen kali U dibagi V kuadrat. Untuk memperjelas kita berikan contohnya. Misalnya diketahui Y sama dengan 2X kuadrat kali 3X min 1. Maka U di sini diketahui adalah 2X kuadrat. Maka U aksen adalah 4X dan V adalah 3X min 1, maka V aksen sama dengan 3. Jadi dy dx-nya adalah 4X kali 3X min 1 dikurang 3 kali 2X kuadrat dibagi dengan 3X min 1 dikuadratkan. Sama dengan 12X kuadrat kurang 4X dikurang 6X kuadrat dibagi 3X min 1 dikuadratkan. Atau sama dengan 6X kuadrat min 4X per 3X min 1 dikuadratkan. Kaidah diferensial yang berikutnya adalah fungsi yang dipangkatkan. Jika diketahui Y sama dengan Fx atau fungsi X dipangkatkan dengan N, maka diferensial dari fungsi Y sama dengan N, pangkat dari fungsi itu, dikalikan dengan Fx, kemudian pangkatnya dikurangi 1, yaitu pangkat N-1,
dikalikan dengan diferensial dari fungsi f(x). Untuk memperjelas, kita berikan contohnya. Misalnya diketahui y sama dengan 2x kuadrat min 5 pangkat 2, maka diferensial dari fungsi y sama dengan 2, turun ya, kemudian dikalikan dengan 2x kuadrat min 5 pangkatnya 1, kalikan dengan turunan dari 2x kuadrat min 5 yaitu 4x sama dengan 8x kali 2x kuadrat min 5 atau sama dengan 16x kuadrat min 40x. Kita akan lanjutkan dengan bagaimana penerapan dari kaidah-kaidah dari diferensial di dalam ekonomi. Paling tidak ada 4 penerapan dalam ekonomi, yaitu yang pertama mencari konsep dalam hal ini marginal. Sebagai contoh adalah produksi marginal, biaya marginal, dan penerimaan marginal. Penerapan yang kedua yaitu untuk mencari atau menghitung elastisitas. Misalnya elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, elastisitas produksi. Yang ketiga, mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Misalnya mencari produksi maksimum, penerimaan maksimum, keuntungan maksimum, dan biaya minimum. Yang berikutnya adalah mencari hubungan antara fungsi marginal dengan fungsi rata-rata. Mari kita akan bahas satu persatu penerapan dari diferensial dalam ekonomi. Yang pertama, konsep nilai marginal. Di dalam ekonomi, nilai marginal itu banyak digunakan. Misalnya pada fungsi produksi marginal, biaya marginal, dan sebagainya. Pengertian dari nilai marginal dari suatu fungsi adalah perubahan nilai dari variabel dependen dari fungsi tersebut akibat adanya atau disebabkan oleh adanya perubahan variabel independen sebesar satu satuan. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai fungsi produksi total atau total produk, biasanya disingkat dengan TP, merupakan fungsi dari X, di mana X adalah faktor produksi, maka produksi marginal atau marginal product adalah DTP dx atau diferensial dari total produk. Contoh soal, diketahui TP sama dengan 10 plus 8x min 2x kuadrat. Maka nilai marginal dari produksi atau marginal produk di sini adalah 8 min 4x. Contoh yang berikutnya, diketahui TP sama dengan 4x pangkat 3, maka produksi marginal sama dengan 12x kuadrat. Contoh yang lain, TP sama dengan 5x pangkat 0,4, maka marginal produk sama dengan 2x pangkat min 0,6. Konsep nilai marginal yang lain yaitu pada biaya. Jika diketahui fungsi biaya total atau total cost merupakan fungsi dari Q di mana Q adalah jumlah produk, maka biaya marginal merupakan diferensial dari fungsi biaya total. Dengan kata lain, marginal cost atau MC sama dengan DTC DQ. Contoh, jika diketahui fungsi biaya total sama dengan Q pangkat 3 min 6Q kuadrat plus 15Q plus 250. Maka marginal cost atau MC sama dengan 3Q kuadrat min 12Q plus 15. Penerapan yang lain yaitu pada fungsi penerimaan. Jika diketahui
fungsi penerimaan total atau total revenue, bahkan fungsi dari Q, jumlah produk, maka penerimaan marginal adalah merupakan diferensial dari penerimaan total, atau MR sama dengan DTR DQ. TR adalah total revenue. Contoh, jika diketahui TR sama dengan 20 Q min 0,5 Q kuadrat, maka marginal revenue sama dengan 20 min Q. Itu beberapa penerapan dalam konsep nilai marginal. Penerapan yang lain dapat kita gunakan untuk menghitung elastisitas. Elastisitas dalam ilmu ekonomi merupakan tool ataupun alat yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan dari suatu fungsi akibat adanya perubahan dari variabel yang mempengaruhinya. Jika diketahui suatu fungsi Y, fungsi X, maka elastisitas dapat dicari dengan membandingkan antara persentase perubahan dari Y dengan persentase perubahan dari X. Secara matematis, elastisitas dapat dirumuskan. Elastisitas sama dengan limit dari delta Y per Y dibagi delta X per X, di mana delta X mendekati 0, atau sama dengan dy dx kali X per Y. Dalam mempelajari elastisitas, kita ada 3 kriteria yang perlu diperhatikan. Jika nilai elastisitas lebih besar dari 1, maka dikatakan elastis. Jika elastisitas lebih kecil dari 1, tapi lebih besar dari 0, kita mengatakan inelastis. Dan jika elastisitas sama dengan 1, disebut dengan unitary elastis. Contoh perhitungan elastisitas yaitu dalam elastisitas permintaan. Apabila diketahui fungsi permintaan QD ya, merupakan fungsi dari P, di mana P adalah harga dari suatu produk atau barang, maka elastisitas permintaan dapat dicari dengan menentukan diferensial dari fungsi permintaan tersebut, kemudian dikalikan dengan harga produk dan dibagi dengan jumlah permintaan. Atau elastisitas sama dengan dQ/dP kali P per Q. Sebagai contoh, diketahui fungsi permintaan sama dengan 25 min 3P kuadrat. Maka besarnya elastisitas permintaan pada saat harga barang sama dengan 5 dapat kita cari. Pertama, kita harus mencari diferensial dari fungsi permintaan dQ/dP sama dengan min 6P. Pada saat P5, maka permintaan sama dengan 25 min 3 kali 5 kuadrat atau sama dengan min 50. Jadi elastisitas permintaan sama dengan min 6 kali 5 kali 5 per min 50 atau hasilnya sama dengan 3 berdasarkan kriteria, berarti sifatnya elastis karena lebih besar dari 1. Contoh yang lain yaitu pada elastisitas produksi. Itu dapat digunakan untuk mengukur respon dari produksi apabila ada perubahan dalam penggunaan faktor produksi. Elastisitas produksi dapat dicari dengan membandingkan antara persentase perubahan penggunaan persentase perubahan produksi dibagi dengan persentase perubahan dari penggunaan faktor produksi. Sebagai contoh, diketahui misalnya TP sama dengan Y sama dengan 5X pangkat 3. Maka elastisitas produksi dapat kita cari. Pertama kita harus mencari dulu dY/dX, ya, dY/dX-nya atau MP di sini adalah 5X kuadrat dan kita harus mencari AP sama dengan 5X kuadrat, maka elastisitas produksi di sini sama dengan 15X kuadrat per 5X kuadrat sama dengan 3, yang berarti bersifat elastis.
Demikian penerapan dari konsep diferensial dalam nilai marginal dan elastisitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.